wabarakatuh. Pemirsa, di sini sudah bersama dengan kita akan cerita pengalaman misteri apa nih pada hari ini, malam hari ini. Yaro baik, gue ngeri. Saya pernah jara, pengalaman aku pernah jara. Yang namanya dulu ya, kita waktu dulu ibaratnya apa ya, cari nomor lah ya, SD/SB itu dulu rakyat paling booming tau mas. Ya. Itu ya, cari kayak gitu. Suatu saat di perkebunan di pertengahan sawah, suruh gini yang namanya orang ya mau ngikut itu ya apapun yang terjadi ya mantap aji lah, seakan-akan ya kepengen ngerai bintang, seakan-akan mau dapat SD/SB 4 nomor itu ya siapa ndak mau, apapun siapapun tetap sekarang togel lah ya. Ya sekarang togel itu udah lari. Nah, setelah itu ya yang namanya itu ya mungkin persyaratan apa, mungkin dari menyan, diam sua apa sudah ready, sudah dibawa gitu. Tahu-tahunya ya selain itu masih dilakoni itu. Kita meditasi, terus meditasi apa, minta apa sampai sama penunggu. Kita ya bahkan yang di penunggu itu ya kita tidak tahu, tapi kita ingin tahu. Setelah dikasih tahu ya kita lari lah. Itu wujud ini atau suara aja atau gimana? Ya bentuk ritualnya. Nek sana itu kok ya apa ya? Versinya itu kok ya ketakutannya kita yang paling apa yang kita orang yang namanya sekendel-kendelnya apapun itu pasti ada kelemahannya, ketakutannya apa. Itu pasti ya, orang itu semua ada. Mungkin dilihat dari wujudnya itu sesuai dengan apa yang ditakutkan sama orang itu gitu ya. Nanti itu biasanya ujung-ujungnya yang terakhir itu ujian terakhir. Semua satu meditasi kita mungkin semut, kita dirubung semut. Kita mungkin apa enggak begitu direspek atau apa, nanti ganti lagi. Nah, setelah itu ular. Mungkin kita ngubet atau gimana. Mungkin di kepala atau kita enggak respon lagi, dia ganti lagi. Setelah itu mungkin gak berwujud apa, mungkin apa ya, kalau dilihat atau ibaratnya kita di sebelah itu waktu itu cumplung lah ibaratnya. Kalau di mati saya ngelirik itu bukan cumplung lagi, sudah sosok kepala gitu. Cumplung itu apa mbak? Nah itu apa, kambil dimakan kelapa dimakan itu loh. Nah itu mungkin jadi kepala manusia atau gimana, digeser itu malah meringis atau gimana, itu bisa terjadi. Nanti kalau kita situ lagi padahal cumplung gitu loh. Yang namanya itu segala cara untuk mengelabui warna-warna mas. Setelah itu ya saya benar takutnya sama ular. Kenapa kok waktu saya itu ya ular enggak besar, cuman kecil, tapi saya takutnya ular, ya saya lari. Tapi itulah berhasil dapat nomornya itu. Kan tujuannya ke situ tadi mau dapat nomor kan? Nah iya. Dapat nggak? Waktu itu saya belum dapat karena takut duluan. Karena dia itu ya tahu ketakutan saya itu, dia juga tahu. Setelah itu saya bilang sama temen gimana minta tolong lagi. Dia yang berangkat nantinya sudah dia takutnya sama apa yo itu terus gitu. Saya cari temen lagi, meditasi lagi, akhirnya ya juga dapat, tapi yo enggak. Seandainya dapat ya lucu lagi. Lucunya gini, kita ubur sampai seumpama sudah berangkat 3 kali ya mas ya. Itu cuman dapat ini nomor itu waktu itu ya 100 perak dapat 60.000. 3 kali pemberangkatan cuma 200, buat beli ubur sampai juga habis, malah lebih. Kita cuman ibaratnya kayak pengalaman hidup aja, bukan kita untuk cari untung itu malah. Kalau dihitung-hitung dengan biayanya malah
buntung. Ramah sebenarnya. buntung ya itulah nomor. Nah, Ya. itulah. Makanya yang bagian itu jangan sok cari nomor situ itu nantinya ujung-ujungnya buntung nantinya. Ya. Mah mending kita yang enjoy aja lah. Kita kerja berangkat Betul, pagi ya. atau Ya. itu wis Betul ya. Jangan dari tokel. Kerja yang benar. Lanjut Bang. Lagi. ya gantian Pak Tolib. Ya. Ya Pak Tolib katanya ada pengalaman tentang apa? Ritual pesugihan. Ini menurut pengalaman saya yang pernah saya alami, ini nyata, saya benar-benar mengalami sendiri. Pada waktu itu bulan, kalau Jawa itu ruah, Wah. saya itu pergi ziarah ke suatu makam, tapi makam itu di tengah-tengah kebun jauh dari perumahan. Saya datang ke situ waktu ngasar, saya bermalam di situ. Terus terang saya tidak sendirian, sama istri saya. Di situ saya yang mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang penting kita mencari ridhonya. Ya. Di situ saya menjalankan sholat, bermacam-macam sholat lah. Tapi dalam hati saya, seandainya nanti menemui keanehan itu yang melihat saya sendiri, istri saya jangan sampai melihat, karena istri saya itu benar-benar nggak tahu masalah gaib seperti itu. Jadi kurang memahami. Dari sore tidak ada apa-apa, tapi mulai jam 11 malam saya dengan istri itu berjamaah sholat. Ya macam-macam sholat yang kita lakukan, ya ada sholat hajat, macam-macam itu di musola kecil, karena di dekat makam itu ada musola kecil. Ya. Kita berjamaah, setiap saya salam di akhir sholat 2 rakaat itu, di situ pasti ada orang yang ikut jamaah sholat. Nah, Orang benar-benar orang atau gimana? nah, itu yang bisa merasakan itu cuman saya, istri Oh, saya oke. enggak tahu. Itu sampai setiap salam orang itu bertambah satu sampai akhirnya sekitar jam 1 malam itu musola itu penuh. Pada akhir itu kita didatangi orang pakai busana Jawa dan blangkon itu duduk di hadapan saya, tapi dia enggak bilang, berkata apa-apa. Saya kasih uluk salam, assalamualaikum, dia cuman tersenyum. Dan setelah itu entah kemana, enggak tahu perginya. Setelah itu saya dan istri langsung ke makam itu, ziarah itu. Di situ ziarah, situ saya kaget, ini ada apa? Ternyata begitu saya duduk di situ sudah ada wujudnya itu hewan. Ya. Itu di samping kanan saya itu hewan. Hanya saya juga takut, tapi terus terang saya beranikan ya, lah hidup dan mati terserah Tuhan lah. Itu ternyata memang wujudnya itu seperti ya harimau persis, itu besar. Setelah kita di pertengahan kita ziarah itu datang lagi sebuah ular. Ular itu kan berdiri sambil mulutnya itu menganga seperti ini. Tapi hati saya tetap bilang, semoga istri saya jangan tahu, karena kalau tahu jelas pasti dia Takut ya. takut. Di akhir ziarah kami agak merasa gembira
karena kami melihat sekitar 5 meter dari saya itu, di situ ada teman saya itu duduk di situ. Nah, duduk di situ Ibaratnya ada teman lah gitu ya, Iya, nggak merasa teman. cuma Dan berdua ya. memang saya sering bertemu dengan dia, selalu ya konsultasi, selalu bicara membahas masalah itu. Tapi dia kalau saya tanya itu nggak jawab, cuman senyum dan mantuk gitu. Menurut ya. Tapi kita tetap, wah itu tetap teman saya. Oke. Tapi jenengan sendiri udah ngerasa curiga ini benar temennya jenengan atau bukan Ya. gitu ya? Masa kalau ya sebenarnya sudah, tapi kalau teman saya tanya kok nggak jawab. Ya. Tapi wajahnya persis, senyumnya itu persis dia. Pada di akhir itu kok semua hilang, nggak ada. Oke. Setelah kita selesai ziarah itu nggak ada, kita datang lagi ke musola yang kecil itu. Nah ternyata dia duduk di situ, Masih di situ masih dipindah ke musolanya ke ya. dalam. Tapi saya tanya juga dia tidak jawab seperti itu. Oh, oke. Sampai akhirnya kami tidak bisa tidur. Tapi orang itu tidak mau pergi, tapi cuman diam Situ aja gitu ya. diam aja. Kalau misalkan saya tanya, cuman jawabnya itu cuman senyum seperti itu. Itu memang jauh dari kampung, itu di dekatnya cuman pohon pinus, memang itu hutan pinus, dan di dalam makom itu memang ada kayu besar. Kalau masalah bau-bau ya tahu sendirilah, kalau Ya, masalah ya. itu baunya sudah macam-macam. Tapi saya sebenarnya, istri saya enggak Ya. melihat, cuman saya Jadi tujuannya Pak Tholil sama istri ke situ tuh mendatangi kuburan ya, makam ya, Ya. makam seorang wali lah gitu ya kan, untuk istilahnya mendekatkan diri, mengingat bahwa kita juga bakalan Ya. meninggal nantinya Nah. gitu ya istilahnya ya. Oke. Dan mendoakan yang meninggal itu gitu kan. Oke. Di situ setelah pengalaman itu akhirnya gimana Pak Tholil? setelah itu kan pada paginya saya dan istri pulang dari situ sekitar jam 12 siang. Pada hari berikutnya kita bertemu orang teman saya yang duduk di situ. Saya tanya, Ya. Mas, apakah benar pada malam kemarin Mas datang ke sana dan duduk di sana? Ternyata dia tidak pernah datang ke situ. Oh, oke. Berarti yang datang ke situ tuh bukan dia lah ya. Bukan Berarti, dia, oke. tapi dia cuman bilang, ya, semoga aja ada maksud yang mendapat ridho dari Allah, dan semoga tercapai apa yang diinginkan. Nah, dia cuman bilang seperti itu. Tapi ya tolong Mas, besok kalau ada datang ke tempat situ lagi, seperti itu. Dianya cuma bilang seperti itu. Tapi saya tetap curiga, apakah mungkin bisa menyerupai persis seperti itu Mas? Dia bilang di dunia ini serba mungkin, jangan heran dan jangan kaget kalau seperti itu, karena memang makom itu sudah banyak yang melihat kejadian-kejadian itu. Tapi masih saya tanyakan lagi, tapi kenapa yang bisa merasakan dan melihat cuman saya, istri saya enggak bisa melihat? Dia cuma bilang karena istri belum memahami masalah itu, jadi dia enggak bakalan tahu. Misalkan dia tahu, kemungkinan justru takut enggak sampai Selesai ya. selesai, Oh, udah kabur malam ya. sudah pulang. Pulang. Padahal Oke. jalan menuju pulang itu kalau saya hitung tuh melewati kuburan
3 kuburan persis di pinggir jalan yang saya lewati. Posisi itu jalan kaki atau pakai kendaraan itu? Pakai kendaraan motor itu memang bisa sampai lokasi, tapi kalau Tempat tujuannya jalan ya. tidak bisa sampai lokasi hanya Oke. setapak jalannya itu. Tapi memang ya benar hati-hati, kalau sudah jatuh di situ ya sudah.